Di dalam pembelajaran jarak jauh Mapel Pendidikan Religiusitas, di pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan masuk ke dalam KD yang ke-10 dengan tema kehadiran Tuhan dalam keterbukaan umat beragama. Di situ Bapak tampilkan beberapa gambar yang menunjukkan kedekatan dua orang dengan latar belakang agama yang berbeda. Kita melihat betapa indahnya sebuah kerukunan, toleransi. Mereka berasal dari latar belakang keyakinan yang berbeda, tetapi mereka bisa bergembira bersama, bisa saling menghargai dan bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, adapun landasan pemikirannya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan seseorang dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan, lalu pergaulan dengan sesama dan juga lingkungannya. Nah, menurut beberapa perkiraan di dunia ini ada sekitar 4.200 agama. Anda bisa melihat di situ ada macam-macam simbol, itu hanya sebagian karena ada sekitar 4.200 agama di dunia saat ini. Sedangkan di Indonesia sendiri hanya mengakui adanya 6 agama dan aliran kepercayaan. Nah, pengertian agama menurut religiusitas itu sendiri apa? Nah, agama merupakan lembaga sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, bukan lembaga pendidikan, bukan lembaga kesehatan. Kalau sekolah kita itu disebut dengan lembaga pendidikan. Kalau klinik Sin Carolus, kemudian rumah sakit M. Yunus itu disebut sebagai lembaga kesehatan. Nah, agama ini masuk dalam ranah lembaga sosial masyarakat. Dia memberikan petunjuk bagaimana orang harus bersikap, serta memberikan peringatan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan seseorang. Nah, masing-masing agama ini punya kekasan, punya ajaran, punya petunjuk, punya aturan dan larangan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ajaran tentang perkawinan dalam agama Kristen Katolik itu berbeda dengan agama Muslim atau agama Buddha. Ajaran tentang konsep surga dan neraka itu setiap agama juga berbeda. Ajaran tentang supaya orang terbebas dari penderitaan itu petunjuknya, caranya berbeda-beda setiap agama. Nah, setiap agama juga punya aturan, aturan. Ada makanan yang diharamkan, yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Ada yang semuanya bisa dimakan, ada yang vegetarian juga. Ada aturan tentang berdoa, Ada aturan tentang berdoa dengan jam atau waktu yang rutin, setiap jam sekian atau setiap hari. Ada yang mungkin setiap minggu, ada yang mungkin sebulan sekali. Itu aturan-aturan petunjuk ajaran yang berbeda-beda setiap agama. Namun semuanya itu punya tujuan yang sama ternyata, Meskipun aturannya berbeda, ajarannya berbeda, tapi agama-agama ini mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya apa? Pasti kebaikan, kebenaran, dan keselamatan umatnya. Pasti kebaikan, kebenaran, keselamatan umatnya. Tujuannya semua pasti demi kebaikan, keselamatan umatnya, meskipun cara-caranya berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kita akan melihat di sini salah satu pendapat tokoh Muslim yang cukup dikagumi. Beliau dulu adalah mantan ketua PP Muhammadiyah, mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah. Namanya adalah Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Ini kalau orang bilang ini sebagai penggantinya Gus Dur zaman sekarang. Nah, beliau masih hidup, Ini mempunyai slogan yang sangat bagus, berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. Berbeda dalam persaudaraan, tapi bersaudara juga dalam perbedaan. Beliau punya keprihatinan
masih ada umat beragama yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas iman umatnya. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu jumlah ya. Jadi masih ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok tertentu itu yang mementingkan, yang penting jumlah kelompok saya atau sekte saya, aliran saya ini paling banyak jumlahnya. Soal kualitas umat, iman umatnya itu urusan nanti terakhir. Yang penting aliran saya atau sekte saya atau kelompok aliran keagamaan saya ini punya banyak pengikut. Soal kualitas iman itu nomor 2 ya, begitu. Itu keprihatinan beliau. Padahal yang harus diutamakan adalah sebenarnya kualitas iman. Ketika kualitas iman seseorang baik, maka dengan sendirinya jumlah pengikut agama tersebut juga akan bertambah. Nah, orang yang berpikiran sempit ini akan memandang pluralisme, keberagaman, budaya dan agama sebagai yang mengancam eksistensi keberadaan mereka. Ini keprihatinan beliau yang kedua. Jadi orang kalau punya pandangan yang sempit, ya pandangan yang sempit, maka dia akan menganggap bahwa orang di sekitarnya yang berbeda agama, berbeda suku dengan dia, itu sebagai yang mengancam eksistensi keberadaan dia, begitu. Misalkan bapak ini di tengah-tengah para guru itu mungkin satu-satunya yang bersuku Jawa atau satu-satunya yang beragama Katolik. Lalu bapak ibu guru yang lain itu sukunya non Jawa dan agamanya non Katolik, begitu. Lalu kalau saya punya pemikiran yang sempit, maka saya akan memandang bahwa teman-teman guru saya ini yang berbeda agama, berbeda suku dengan saya itu mengancam eksistensi atau keberadaan saya di tengah-tengah kantor guru itu. Itu kalau saya berpikiran sempit. Dan di Indonesia masih cukup banyak orang yang punya pandangan atau pemikiran sempit semacam itu. Jadi memandang pluralisme, memandang keberagaman budaya dan agama itu sebagai sesuatu yang mengancam kelompoknya, sebagai sesuatu yang mengancam keberadaannya. Jangan-jangan dengan adanya mereka nanti kelompok saya semakin kecil, kelompok saya semakin terancam dan tertindas, seperti itu. Nah, ini pendapat dari Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Kemudian situasi dewasa ini, ya situasi dewasa ini kita lihat agama seringkali digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan. Ya, kita lihat di beberapa tahun terakhir ini banyak sekali isu-isu soal agama. Ya, soal yang agama, tetapi ini dimanfaatkan sebagai alat politik dan kekuasaan segelintir orang. Orang-orang yang punya haus akan kuasa, orang-orang yang menginginkan kekuasaan dengan cara yang instan, dengan cara yang tidak baik, lalu memanfaatkan agama. Ya, sekali lagi dalam tanda kutip, memanfaatkan agama sebagai alat politik. Karena seringkali agama ini menjadi sesuatu yang sensitif, sehingga seringkali cepat mengundang orang untuk lebih fanatik terhadap agamanya ketika memang ada agamanya disudutkan dan seterusnya. Maka di sini agama seringkali dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai alat politik dan kekuasaan. Yang kedua, terjadi pembenaran atas ajaran agamanya sendiri dan menganggap agama lain itu salah atau sofinisme. Seperti KD sebelumnya Bapak sudah membahas tentang sofinisme. Jadi merasa bahwa agama saya paling benar, ajaran agama saya itulah yang paling benar, ajaran agama yang lain itu salah, ajaran agama yang lain itu palsu, begitu. Lalu yang ketiga, berkembangnya paham radikalisme memicu tindakan intoleransi. Sekali lagi, paham-paham seperti sofinisme itu seringkali memicu tindakan intoleransi. Kemarin Bapak sudah menjelaskan dampak dari paham sofinisme ini. Jadi di Indonesia kita lihat juga paham-paham radikalisme ini sempat tumbuh subur yang memicu tindakan kemudian intoleran. Kita lihat ada 2 ormas di Indonesia yang sudah dibubarkan karena terindikasi memiliki paham radikalisme dan seringkali melakukan tindakan-tindakan intoleran. Nah, sebagai kesimpulan anak-anak, maka dalam kehidupan beragama itu menjalin yang namanya komunikasi dan keterbukaan itu sangat penting. Ya, kuncinya komunikasi dan terbuka.
Kalau orang tidak mau berkomunikasi, hanya diam-diam saja begitu, maka pasti ada masalah di situ, pasti ada konflik di situ. Tetapi ketika saya mau berkomunikasi, mau terbuka terhadap teman-teman yang berlatar belakang suku agama yang berbeda dengan saya, maka ketika saya terbuka pasti terjadi komunikasi di situ ya. Kalau kita menutup diri, pasti tidak terjadi komunikasi. Tetapi ketika kita terbuka terhadap orang lain, latar belakang suku agama apapun, kita terbuka, maka di situ komunikasi terjadi. Nah, agar keterbukaan itu dapat terwujud, maka masing-masing agama harus bisa saling berkomunikasi dan berdialog satu sama lain. Nah, di situ Anda lihat foto Paus Fransiskus bersama imam besar di Masjid Istanbul, Turki, Rahmi Yaran ya. Dalam kesempatan itu Paus berkunjung ke Turki, lalu mengunjungi sebuah masjid agung di Turki bersama imam besar masjid tersebut ya. Ini Rahmi Yaran. Itu menunjukkan betapa kedua tokoh agama ini saling terbuka. Ketika terbuka di situ kita lihat mimik wajah mereka, ada komunikasi, ada dialog yang terjadi satu dengan yang lainnya. Nah, demikian anak-anak untuk materi KD yang ke-10. Untuk tugasnya silahkan nanti anak-anak lihat di e-learning, ada tugas soal pilihan ganda di situ. Tetap jaga kesehatan dan semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!